dan sholawat badar. Bus yang aku tumpangi masuk ke terminal Cirebon. Ketika matahari hampir mencapai pucuk langit, terik matahari ditambah dengan panasnya mesin diesel tua memanggang bus itu bersama isinya. Untung bus tak begitu penuh, sehingga sesama penumpang tak perlu bersinggungan badan. Namun dari sebelah kiriku bertiup bau keringat melalui udara yang dialirkan dengan kipas koran. Dari belakang terus-menerus mengepul asap rokok dari mulut seorang lelaki setengah mengantuk. Begitu bus berhenti, puluhan pedagang asongan menyerbu masuk. Bahkan beberapa di antara mereka sudah membajing loncat ketika bus masih berada di mulut terminal. Bus menjadi pasar yang sangat hiruk-pikuk. Celakanya, mesin bus tidak dimatikan dan sopir melompat turun begitu saja. Dan para pedagang asongan itu menawarkan dagangannya dengan suara melengking agar bisa mengatasi deru mesin. Mereka menyodor-nyodorkan dagangan bila perlu sampai dekat sekali mata para penumpang. Kemudian mereka mengeluh ketika mendapati tak seorang pun mau berbelanja. Seorang di antara mereka malah mengutuk dengan mengatakan para penumpang adalah manusia-manusia kikir atau manusia-manusia yang tak punya duit. Suasana sungguh gerah, sangat bising, dan para penumpang tak berdaya melawan keadaan yang sangat menyiksa itu. Dalam keadaan seperti itu, harapan penumpang hanya satu. Hendaknya sopir cepat datang dan bus segera bergerak kembali untuk menuju Jakarta. Namun laki-laki yang menjadi tumpuan harapan itu kelihatannya sibuk dengan kesenangannya sendiri. Sopir itu malah enak-enak bergurau dengan seorang perempuan penjual buah. Sementara para penumpang lain kelihatan sangat gelisah dan jengkel. Aku mencoba bersikap lain. Perjalanan semacam ini sudah puluhan kali aku alami, dan dari pengalaman seperti ini aku mengerti bahwa ketidaknyamanan dalam perjalanan tak perlu dikeluhkan karena sama sekali tidak mengatasi keadaan. Supaya jiwa dan raga tidak tersiksa, aku selalu mencoba berdamai dengan keadaan. Maka ku baca semuanya dengan tenang. Sopir yang tak acuh itu dan lelaki yang setengah mengantuk itu sambil mengepulkan asap di belakang itu. Masih banyak hal yang belum sempat aku baca ketika seorang lelaki naik ke dalam bus. Celana, baju, dan kopiahnya berwarna hitam. Dia naik dari pintu depan. Begitu naik, lelaki itu mengucapkan salam dengan fasih. Kemudian dari mulutnya mengalir sholawat badar dalam suara yang bening. Dan tangannya menengadah. Lelaki itu mengemis. Aku membaca tentang pengemis ini dengan perasaan sangat dalam. Aku dengarkan baik-baik salawatnya. Ya, persis. Aku pun sering membaca salawat seperti itu, terutama dalam pengajian-pengajian umum dan rapat-rapat. Sekarang kulihat dan kudengar sendiri ada lelaki membaca salawat badar untuk mengemis. Kukira
Pengemis itu sering mendatangi pengajian-pengajian. Kukira pengemis sering mendengar ceramah-ceramah tentang kebaikan hidup, baik dunia maupun akhirat. Lalu, dari pengajian seperti itu, dia hanya mendapat sesuatu untuk membela kehidupannya di dunia. Sesuatu itu adalah sholawat badar yang kini sedang dikumandangkannya sambil menadahkan tangan. Semula ada perasaan tidak setuju. Mengapa hal-hal yang kudus seperti bacaan sholawat itu dipakai untuk mengemis? Tapi perasaan demikian lenyap ketika pengemis itu sudah berdiri di depanku. Mungkin karena sholawat itu, maka tanganku bergerak merogoh kantong dan memberikan selembar ratusan. Atau karena ada banyak hal dapat dibaca pada wajah si pengemis itu. Di sana aku lihat kebodohan, kepasrahan yang memperkuat penampilan kemiskinan. Wajah-wajah seperti itu sangat kuhafal karena selalu hadir mewarnai pengajian yang sering diawali dengan sholawat badar. Ya, jejak pengajian dan ceramah-ceramah tentang kebaikan hidup ada berbekas pada wajah pengemis itu. Lalu mengapa dari pengajian-pengajian yang sering didatanginya, ia hanya bisa menghafal sholawat badar dan kini menggunakan untuk mengemis? Kukira ada yang tak beres, ada yang salah. Sayangnya aku tak begitu tega menyalahkan pengemis yang terus membaca sholawat itu. Perhatianku terhadap si pengemis terputus oleh bunyi pintu bus yang dibanting. Kulihat sopir sudah duduk di belakang kemudi. Kondektur melompat masuk dan berteriak kepada sopir. Teriakannya ditelan oleh bunyi mesin diesel yang meraung-raung. Kudengar kedua awak bus itu bertengkar. Kondektur tampaknya enggan melayani bus yang tidak penuh. Sementara sopir sudah bosan menunggu tambahan penumpang yang ternyata tak kunjung datang. Mereka terus bertengkar melalui kata-kata yang tak sedap didengar. Dan bus terus melaju meninggalkan terminal Cirebon. Sopir yang marah menjalankan busnya dengan gila-gilaan. Kondektur diam. Tetapi kata-kata kasarnya mendadak tumpah lagi. Kali ini bukan kepada sopir, melainkan kepada pengemis yang jongkok di dekat pintu belakang. Sila! Kenapa sila beli turun? Arab jadi gembel neng Jakarta tak? Sila beli weruh tak? Gembel neng Jakarta pada ditarik, dibuang neng laut, dadakan rumpon. Pengemis itu diam saja. Mudun! Sila boleh mikir tak? Bus kenceng kayak kian, isun kudu mudun. Nah, siapa sirah suruh sirah manjat? Isun manjat dewek je. Tapi isun orang pengen melu ning Jakarta. Isun cuma mau ngemis. Ayo, sopir dikon mandek, monggo isun pan mudun. Ayo, mumpung bisa durung atuh. Kondektur kehabisan kata-kata. Dipandangnya pengemis itu seperti ia hendak menelannya bulat-bulat. Yang dipandang pasrah,
Dia tampaknya rela diperlakukan sebagai apa saja asal tidak didorong keluar dari bus yang melaju semakin cepat. Kondektur berlalu sambil bersengut. Si pengemis yang merasa sedikit lega bergerak memperbaiki posisinya di dekat pintu belakang. Mulutnya sambil bergumam, Salatullah, salamullah, ala toha Rasulillah. Salawat itu terus mengalun dan terdengar makin jelas karena tak ada lagi suara kondektur. Para penumpang membisu dan terlena dalam pikiran masing-masing. Aku pun mengantuk, sehingga lama-lama aku tak bisa membedakan mana suara sholawat dan mana derum mesin diesel. Boleh jadi aku sudah berada di alam mimpi, dan di sana kulihat ribuan orang membaca sholawat. Anehnya, mereka yang berjumlah banyak sekali itu memiliki rupa yang sama. Mereka semuanya mirip sekali dengan pengemis yang naik dalam bus yang kutumpangi di terminal Cirebon. Dan dalam mimpi pun aku berpendapat bahwa mereka bisa menghafal teks sholawat itu dengan sempurna, karena mereka sering mendatangi ceramah-ceramah tentang kebaikan hidup di dunia maupun di akhirat. Dan dari ceramah-ceramah seperti itu, mereka hanya memperoleh hafalan yang untungnya boleh jadi dipakai modal untuk menadahkan tangan. Kukira aku masih dalam mimpi ketika aku rasakan peristiwa yang hebat. Mula-mula ku dengar guntur meledak dengan suara yang dahsyat. Kemudian kulihat mayat-mayat berterbangan dan berjatuhan di sekelilingku. Mayat-mayat itu terluka, dan beberapa di antaranya kelihatan sangat mengerikan. Karena merasa takut, aku pun berlari. Namun aku tersandung sebuah batu dan tersungkur ke tanah. Mulutku terasa asin dan aku meludah. Ternyata ludahku merah. Seperti terasa ada cairan mengalir dari lubang hidungku. Ketika ku raba, cairan itu pun merah. Ya Tuhan. Tiba-tiba aku tersadar bahwa diriku terluka parah. Aku terjaga, di depanku ada malapetaka. Bus yang kutumpangi sudah terkapar di tengah sawah dan bentuknya sudah tak karuan. Di dekatnya terguling sebuah truk tangki yang tak kalah ringseknya. Dalam keadaan panik aku mencoba bangkit bergerak ke jalan raya. Namun rasa sakit memaksa aku duduk kembali. Kulihat banyak kendaraan berhenti. Kudengar orang-orang merintih. Lalu samar-samar kulihat seorang lelaki kusut keluar dari bangkai bus. Badannya tak tergores sedikit pun. Lelaki itu dengan tenang berjalan kembali ke arah kota Cirebon. Telingaku dengan gamblang mendengar suara lelaki yang terus berjalan dengan tenang ke arah
timur itu. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah biahlil badriya Allah. Pengemis dan Sholawat Badar, karya Ahmad Tohari.